Okay, Akila daripada Indonesia. Alright, macam mana kita orang boleh kenal, sangat kelakar. Lah kita kasih buah tangan oleh-oleh, Masya Allah jadi kita mempererat tali silaturahmi. Wahai orang baik, keluarlah. Dunia ini harus dipenuhi oleh orang-orang baik, sehingga kejahatan tertutupi oleh orang baik. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Di setiap negara itu pasti ada yang bermain sosial media, entah itu YouTube ataupun TikTok. Apalagi Indonesia dan Malaysia ini banyak sekali netizennya itu suka bergaduh, tapi dalam media sosial saja ya. Di dalam dunia nyatanya sangatlah merangkul, geng. Saya akan tunjukkan kepada kalian dampak pergaduhan netizen Indonesia dan Malaysia, dan nanti juga ada cikgu Indonesia yang ada di Malaysia, dia mengakui kebaikan Malaysia. Oke, langsung kita putar saja videonya. Saya nak memperkenalkan kawan saya, Akila daripada Indonesia. Alright, macam mana kita orang boleh kenal, sangat kelakar. Kita kenal awal lewat TikTok. Ya, TikTok guys. Video saya FYP dekat TikTok dia. Lepas tu DM. Tapi pakai fake account macam fake tu. account. Tak tahu macam Fake mana account, Mira akun boleh palsu. reply, tanya khabar macam tu Ya. Lepas tu macam sebab macam ada doa lah, macam nak ada kawan kan, tapi kat luar negara ke apa semua, tiba-tiba hari lah dia. Lepas tu dia cakap, ayolah datang ke Jogja. Dia kata, kita ni pantang dia ajak. Langsung. Lepas tu macam dah halal nak jumpa Kariska kan, sebab Kariska dah pernah jumpa kat Madinah, singgah Jakarta. Lepas tu pergi jumpa Jogja. Nak ke Jogja tu ambil perjalanan 7 jam kan. 7 jam. Tapi tak tahu, maksudnya tak tahu orang ni macam mana, rupanya macam mana. Maksudnya wujud tak wujud ni, tak tahu kena sekarang ni. Memang berserah ke Allah je. Dah lah waktu tu Mira pergi Indonesia tu seorang. Sebab Kak Rizal kata, betul ke nak jumpa kawan, nak jumpa teman ni? Betul tak teman itu? Sebab tak pernah jumpa kan? Bisa je kan dia tipu. Macam tu bisa kan kena dia tipu. jahat. Ya. Macam tu. Tapi itulah nama jodoh kan. Masya Allah. Ada je Allah Masya bukakan Allah. jalan, Allah bukakan hati. Macam Ya. tu. Padahal kan kalau dipikir-pikir lah, kenapa Emira balas fake account macam tu kan? Padahal tak jelas ni siapa ni orang yang Ya, apa betul bisa sih. sampai Saya ke pun Indo juga macam takut tu. kalau Tapi balas balik fake lagi lah. account gitu. Allah beri kita jodoh, berjumpa, bersahabat. InsyaAllah semoga Allah jaga dan Allah rawat persahabatan kita. Amin. Amin. Dan tahun lalu 2023 Emira datang ke Indo temuin Kila. Alhamdulillah tahun ini 2024 Kila datang ke Malaysia buat silaturahim ke rumah Emira. saya. InsyaAllah. Tipahan tau datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam ini saya jumpa saudara saya dari Malaysia, Terengganu bang Ya. Dari Terengganu. Alhamdulillah kita dikasih buah tangan oleh-oleh, Masya Allah jadi kita mempererat tali silaturahmi. Terima kasih seperti itu. Oke, saya ada 2 pantun untuk anda saya dari Terengganu nih ya. Rumpun bambu tegak berdiri, pucuk rotan batang jerami. Oke. Pantun dibuat pengganti diri untuk Masuk. menjalin silaturahmi. Cakep. Kerbau gemuk sehabis makan, Cakep. musim semi tinggal sepekan. Cakep. Walau jarak memisahkan, silaturahmi tidak boleh dilupakan. Woi, Oke, terima kasih keren. abang. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa jumpa lagi. Amin. Panjang umur, murah rezeki untuk abang saya, kanda saya. Mudah-mudahan saya dan keluarga suatu saat bisa berkunjung ke Terengganu, khususnya negara kita Malaysia. Oke, itu aja. Mungkin abang lagi nak kumpul sama saudara-saudara bang Ya. Bang, terima kasih banyak bang. Berawal dari sosial media fake account, geng, atau akun palsu. Bisa jadi ya,
fake account itu menjahati kita. Tapi kalau kita yakin, berpikiran positif, pasti tidak akan terjadi hal seperti itu. Seperti contoh kakak yang dari Malaysia dan Indonesia tadi itu berawal dari fake account ataupun akun palsu, akhirnya menjadi seperti saudara sendiri. Dan di video yang kedua itu berbeda negara, geng. Bila jumpa, mungkin saking baiknya ya, meskipun nampak mukanya itu agak judes, agak cuek, tapi tetap memberikan oleh-oleh. Wah, segitu baiknya Malaysia ya. Nah, di video berikutnya ini adalah Cikgu Indonesia yang mengajar di sekolah Malaysia, sekolah Indonesia yang ada di Malaysia, geng. Otomatis di orang itu, beliau sudah berpuluh-puluh tahun mungkin di Malaysia sini ya, karena dia orang mengajar, jadi mungkin keluarganya juga sudah dibawa di sini. Otomatis dia orang juga merasakan kebaikan-kebaikan orang Malaysia sini atau orang-orang sekelilingnya. Nah, tentunya kan penasaran kebaikan apa saja yang dia orang rasakan. Jom langsung kita simak saja videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama hidup di Malaysia kurang lebih 20 tahun. Wah, 20 banyak tahun. sekali saya menemukan orang-orang baik. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan pengalaman saya bertemu dengan orang-orang baik di Malaysia. Nomor 1, saya diberi mobil oleh orang. Wah. Suatu ketika saya sedang ngobrol sama istri saya karena anak saya yang pertama sudah mau masuk ke perguruan tinggi. Saya dan istri memikirkan anak kita nanti kuliah naik kendaraan apa, karena pada saat itu diterima di UKM. Nah, keesokan harinya saya mengajar. Ketika saya mengajar di kelas, istri saya telepon, ya mau mobil nggak? Ya spontan, saya juga bilang, ya mau dong. Ini ada orang mau ngasih mobil, katanya begitu. Oh ya, siapa? Ini. Ternyata betul, saya dikasih mobil kancil. Dan akhirnya dipakai oleh anak saya kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu ketika saya dan anak saya pertama, ketika itu dia masih SMA, sedang belajar mengganti ban mobil, diparkir di apartemen saya. Saya lagi enak duduk berdua mengambil atau mencopot ban mobil dari tempatnya. Ternyata kemudian tidak lama ada orang Chinese ya, Malaysia datang menghampiri. Dia langsung tanya, tukar tayar bang? Saya bilang iya gitu. Tanpa permisi, tanpa apa, dia langsung mengambil tayar itu lalu kemudian memasangnya sampai selesai. Wah. Saya pun bingung, saya nggak minta tolong padahal. Saya tanya, abang duduk sini? Iya. Sudah berapa lama? 6 tahun katanya. Itu kereta saya, kereta dia Mers, atau orang Indonesia menyebut Mercy. Dia Chinese, masih ya? Sangat muda, mungkin sekitar umur 30 tahun gitu. Saya sama anak saya sampai sekarang itu tertegun. Loh, gimana sih maksudnya orang ini? Saya kan mau belajar kok malah dia tolong. Ya, syukur alhamdulillah. Yang ketiga, saya pernah berdua dengan istri saya jalan-jalan ke Pantai Morib di Selangor ya, di Selangor cukup jauh. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Kuala Lumpur. Nah, ketika saya selesai jalan-jalan di pantai itu, saya masuk ke mobil, saya starter mobil itu tidak bisa hidup. Hari itu adalah hari Minggu. Saya tanya ke orang-orang yang berjualan di situ, tahu nggak nomor teleponnya orang yang bisa menolong saya? Dikasihlah satu nomor. Nah, kemudian datanglah tidak lama kemudian, ya agak lama sih karena ketika saya telepon, sorry bang saya sibuk, saya mengantar istri saya kalau nggak salah ke pasar gitu kalau nggak salah. Akhirnya 1 jam kemudian dia datang. Ternyata yang datang adalah anak muda, orang Malaysia, Melayu, sangat muda dengan anaknya yang masih kecil. Dia tanya, kenapa bang? Ini tak boleh start. Akhirnya dia periksa, oh ini baterai habis bang. Lalu kena macam mana? Nah,
ketika itu dia tolong untuk jumper ya, terus ditunjukkan tempat tukar baterai. Nah ketika itu saya kasih duit, dia tidak mau. Sama sekali tidak mau. Saya paksa pun dia tidak mau. Malah ketika saya balik untuk mencari kedai baterai itu, dia yang mengantar. Dia cakap dekat je bang sini, ternyata jauh guys, jauh banget, dan dia mengantar. Luar biasa. Tahu nggak? Dalam doa saya, anak ini selalu saya doakan. Serius, karena saya merasa luar biasa dengan orang ini. Yang keempat, kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya ada bisnis kargo antar barang ke Indonesia. Suatu ketika saya harus mengantar kotak itu ke daerah Bukit Jalil, dan saya sedang mencari tempat yang saya tuju. Saya bingung, akhirnya saya tanya pada seseorang, dia sedang makan di kedai mama. Nah di situ ada anak muda Chinese dengan istrinya. Saya tanya, bang tahu alamat ini tak? Dia berdiri, dia menunjukkan, abang terus saja ke depan, nanti ada belok kanan, ikut belok kanan. Saya jumpa. Akhirnya saya masuk mobil, baru saja saya berangkat, dia lari menemui saya. Dia bilang, bang, abang putar saja sini, lebih dekat. Nanti abang belok kiri, udah sampai. Itu saya merasa, orang ini padahal di sana pun nggak salah, sampai dia lari ya agar saya bisa mendapatkan jalan yang cepat. Bagi saya ini luar biasa. Wah. Nah ini yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Dalam video ini yang terakhir. Suatu ketika saya sakit, memerlukan banyak duit, kurang lebih ketika itu 60.000. Nah saya di cover oleh asuransi, ternyata asuransi hanya mengcover 50.000, berarti saya kurang 11.000. Saya dan istri pun bingung, besok harus keluar rumah sakit dekat rumah sini aja, Jalan Tun Razak. Apa yang terjadi? Mulai malam sampai keesokan harinya, banyak orang datang menjenguk saya di rumah sakit. Wah. Ada yang membawa uang 1.000, ada yang membawa 800, ada yang membawa 500, dan yang paling banyak adalah ada yang sampai memberi saya uang 2.000 ringgit. Wah. Luar biasa. Dan gila bro. Uang 11.000 yang harus saya bayarkan kepada rumah sakit atau hospital tertutup. Hari itu juga saya bisa keluar dari rumah sakit. Luar biasa. Dan orang-orang ini dalam doa saya selalu saya sebut, mudah-mudahan mereka hidupnya bahagia di dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata di dunia ini masih banyak sekali orang baik. Siapa bilang kalau dunia ini penuh dengan orang jahat? Tidak. Hanya saja orang-orang baik ini nggak mau menampakkan dirinya kalau dia orang baik. Saran saya, wahai orang baik, keluarlah. Dunia ini harus dipenuhi oleh orang-orang baik. Betul. Sehingga kejahatan tertutupi oleh orang baik. Benar. Mudah-mudahan kita semua selalu bertemu dengan orang-orang baik. Amin. Dan tentu saja kita harus menjadi orang baik. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua itu sebenarnya berawal dari diri kita sendiri, geng. Andai kata seperti hewan, lebah, dan juga lalat. Kedua-kedua hewan ini ciptaan Tuhan, tapi mempunyai watak ataupun makanan yang berbeda-beda. Kalau lalat di mana-mana pun ada, dan dia lalat itu mencari batang atau kotoran, bangkai, mencari bangkai. Dimanapun dia tetap mencari bangkai, karena yang di otaknya dia itu hanyalah bangkai. Jadi yang dicari tetap bangkai. Begitupun dengan yang satunya, yaitu lebah. Lebah itu suka dengan bunga-bunganya,
bunga-bunga karena dia mempunyai madu untuk menyempurnakan madunya. Dia sudah tidak kepikiran lagi kepada bangkai karena di dalam pikirannya dia itu hanyalah madu. Begitupun kita, geng. Kita sebagai manusia lebih banyak lagi, otak di dalam kita ini banyak lagi, lengkap, super lengkap. Tapi tergantung kita cara mengarahkannya itu kemana. Kalau otak kita ini mencari yang jelek, pasti akan dapat kejelekan. Dimanapun kalian berada, pasti dapat kejelekan. Tapi kalau otak kita ini berpikiran yang positif, terus memberi kelakuan adab yang baik, dimanapun kita berada, tentunya juga pasti akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Apabila kita sudah baik kepada satu orang dan orang itu tak berbuat baik balik kepada kita, nggak usah khawatir, Tuhan tahu pasti mungkin malah lebih dari satu orang yang akan baik balik kepada kita. Itu biasanya tanpa kita sadari. Semoga dengan video ini kita bisa membuka hati, lebih kesadaran dirinya dan lebih berpikiran yang positif, lebih vulgar dalam pemikiran, lebih cerah. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.